Teknologi elektronik seperti gadget dan peralatan sehari-hari terus berkembang dengan inovasi baru seolah tak pernah berhenti. Ditambah lagi perekonomian negara kita yang perlahan terus meningkat, membuat daya beli dan sifat konsumtif kian tak terbendung. Sebut saja barang-barang seperti televisi, kulkas, pendingin ruangan, hingga mesin cuci terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk terbaru dengan segala fitur canggihnya. Rata-rata, di satu rumah yang ada di Jakarta saja, ada berapa gadget dan barang elektronik ya? Ada HP jelas ya, terus TV, terus laptop, terus Macjiger, kulkas, terus blender. Ada mesin cuci, terus kipas angin, kulkas, terus laptop, televisi, ya itu aja. TV, kulkas, radio, speaker, HP, laptop, apalagi ya? Udah itu aja. Apalagi jika sudah bicara mengenai gadget seperti laptop dan handphone ya, rasanya hampir setiap tahun mengeluarkan seri produk terbarunya. Kalau sudah begitu, sebagian dari kita sampai rela mencicil loh demi bisa mengikuti tren gadget terbaru. Lalu akan dikemanakan alat elektronik dan gadget lama Anda jika sudah tidak terpakai? Handphone itu saya udah 3 kali ganti karena udah nggak model sih ngikutin zaman, dijual. Ada sih yang disimpan 1. Kayaknya sih baru 4 kali. 4 kali. Biasanya sih rusak. Biasanya simpen aja gitu. Taruh aja, geletakin. Terus lama-lama hilang. Begitu. 5. Mungkin lebih ke ini ya. Udah mulai ketinggalan zaman, soalnya kan juga Android kan ganti-ganti terus. Jadi kalau saya ngejar yang terbaru juga. Karena kalau udah ketinggalan zaman juga ininya speknya kan kurang kayak gitu. Kalau sampai saat ini sih masih disimpan, tapi kalau yang masih bisa dipakai biasanya dihibahkan ke misal tangga atau saudara yang lain kayak gitu. Tapi kalau HP udah agak rusak ya disimpan aja. Coba sekarang perhatikan di rumah Anda masing-masing. Masih adakah di antara kalian yang suka menyimpan TV tabung, komputer, atau bahkan mesin cuci lama yang sudah tidak terpakai? Jika iya, sepertinya Anda harus mulai lebih berhati-hati nih. Jadi, sampah elektronik atau yang sekarang dikenal secara luas sebagai e-waste, secara kasat mata terlihat aman dan tidak membahayakan. Tapi nyatanya, di dalam setiap komponen sampah elektronik mengandung bahan kimia maupun logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Contohnya saja seperti pada sampah elektronik televisi maupun monitor komputer model tabung. Dalam jenis sampah ini mengandung timbal cukup tinggi. Dan timbal itu sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh karena bisa merusak ginjal, sistem saraf, bahkan bisa mempengaruhi janin yang sedang dikandung ibu loh. Belum lagi beberapa komponen mengandung arsenik dan merkuri yang juga membahayakan. Masih nggak percaya? Memang yang salah satu yang bahaya pertama itu di tanah. Tanahnya menjadi terkontaminasi. Ditumbuhi tanaman kita makan, kita terkena. Kalau masuk ke dalam air tanahnya itu bisa mengandung bahan-bahan tersebut. Bahan tersebut itu yang tadi logam-logam berat maupun bahan-bahan organik yang persisten, yang tidak hancur oleh alam. Terminum oleh kita, yang paling pertama itu kita sakit, tapi sakitnya itu yang mulai aneh-aneh. Tubuh kita melawan, akhirnya menjadi kanker. Kalau kita kembali ke TV yang zaman lampau itu yang masih menggunakan tabung ya. Kalau istilah kerennya CRT, cathode ray tube ya. Itu di dalamnya itu mengandung timah hitam, barium, strontium. Bahan-bahan yang tidak awam di kita. Timah hitam itu timbal istilah di Indonesia. Lalu lampu neon yang putih itu. Nah di dalam tabungnya sendiri, kalau dipecahkan di dalamnya ada merkuri. Memang kadarnya kecil. Saya kalau nggak salah hanya 5 mg. Hanya 1 biji. Tapi kalau udah 10, kalau udah 100. Kalau kita lihat misalnya merkuri, itu
kalau terpapar pada manusia, itu bisa mengakibatkan kerusakan pada otak, juga pernapasan, dan dia terakumulasi. Jadi kalau kita makannya sekarang sedikit, besok sedikit lagi, itu nggak keluar dari tubuh, makin banyak numpuk di kita. Nah kalau udah makin banyak, itu yang bisa lebih fatal lagi pada kita. Terus timah hitam itu pengaruhnya ke saraf, juga ke aliran darah, juga kerusakan pada ginjal. Nah yang dikhawatirkan kalau terkena anak-anak, itu otaknya jadi rusak. Mungkin Anda akan merasa aman karena di rumah telah menggunakan TV layar datar. Eits, tapi tunggu dulu, karena sesungguhnya dalam komponen LCD di TV layar datar Anda mengandung banyak merkuri yang dapat menyebabkan kerusakan kulit hingga kematian. Masih nggak percaya? Benarkah kalau kita ternyata tidak boleh membuang begitu saja sampah elektronik karena harus melalui cara pendauran ulang khusus? Kita dari konsumen itu masih diajak untuk menyimpan. Kalau di negara lain itu malah orang itu kalau membuang itu harus bayar. Di kita diminta untuk mengumpulkan gratis saja masih susah. Kalau di Amerika, yang saya pernah di sana, itu hampir setiap 6 bulan itu ada e-waste collection day gitu. Jadi kita mau ngambil barang-barang elektronik bekas kita, sengaja dikumpulkan lalu diangkut oleh pemerintah. Tugas kita kebanyakan berhenti di sana. Pengolahannya itu menjadi tanggung jawab pihak yang lain. Karena pengolahan ini harus hati-hati. Teknologinya tidak sembarangan. Dan e-waste ini termasuk kategori B3. Jadi tidak bisa semua orang tiba-tiba menjadi pengolah. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa ternyata saat ini jumlah sampah elektronik di dunia sudah tergolong pada taraf yang sangat memperhatikan loh. Dan ironisnya lagi, ternyata negara kita termasuk dalam 10 besar negara penyumbang sampah terbanyak di dunia. Di urutan pertama adalah Cina, dengan jumlah sampah elektronik mencapai 7,2 juta ton sampah setiap tahunnya. Posisi kedua diikuti oleh Amerika Serikat, dengan jumlah sampah elektronik mencapai 6,3 juta ton per tahun. Jika dijumlahkan, maka total sampah elektronik di dunia mencapai 44,7 juta ton per tahun. Ini artinya setiap orang rata-rata menyumbang sampah elektronik sebesar 6,1 juta kilogram per tahun. Indonesia sendiri berada di urutan ke-10 dengan total jumlah sampah elektroniknya mencapai 1,3 juta ton setiap tahunnya. Coba bayangkan ya pemirsa, dengan jumlah seperti itu berarti rata-rata orang Indonesia menghasilkan 4,9 kg sampah elektronik setiap tahunnya. Meskipun berbahaya, jika diolah dengan benar, sampah elektronik ternyata bisa berubah menjadi tambang emas loh. Karena di dalam komponen-komponen elektronik tersebut terdapat bahan-bahan bernilai dan bisa menghasilkan uang. Bagaimana tidak? Ternyata dalam komponen-komponen tersebut juga terdapat kandungan emas, perak, aluminium, tembaga, hingga besi dan plastik. Jika kita ambil data pada 2016 saja, kandungan emas pada total sampah elektronik yang dikumpulkan mencapai 500 ton dan bernilai lebih dari 325 miliar rupiah. Wah, sangat menggiurkan ya pemirsa. Bagaimanapun, peralatan elektronik maupun gadget tak bisa terpisahkan dari kehidupan kita, guna mendukung dan mempermudah kegiatan kita sehari-hari. Sebaiknya kitalah yang bersikap bijak dengan mencari tahu bagaimana sebaiknya menangani sampah elektronik di sekitar kita.
agar sesuatu yang buruk tidak terjadi dan justru mendatangkan keuntungan. Itulah tadi informasi seputar bahaya sampah elektronik di sekitar kita versi On The Spot. Tonton terus On The Spot untuk tetap update informasi unik dan viral ya pemirsa. Jember Fashion Carnaval Parade Nasional berskala internasional menjadikan kota Jember sebagai kota parade dunia. Kostum yang diparadekan pun sangat mewah dan berukuran besar. 17 tahun sudah JFC diselenggarakan di Jember. Ratusan baju telah tercipta demi memeriahkan karnaval ini. Apa saja fakta megah kostum Jember Fashion Carnaval? Selengkapnya setelah jeda berikut.